Bunda Dewi Chandra dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, mahasiswa keperawatan tingkat 2. Kali ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai anti korupsi. Sebelumnya apakah kalian udah tahu mengenai anti korupsi? Belum. Baiklah, sebelumnya saya bagikan dulu leaflet ya. Anti korupsi itu apa sih? Di dalam KBBI edisi keempat, korupsi didefinisikan lebih spesifik lagi, yaitu penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Selain itu, ada kata koruptif yang bermakna bersifat korupsi dan pelakunya disebut koruptor. Selanjutnya ada jenis-jenis korupsi. Yang pertama ada korupsi transaktif, korupsi yang memeras, dan korupsi investif. Selanjutnya ada korupsi perkerabatan. Sebelumnya boleh nanya nggak sih Kak, apa sih korupsi memeras itu? Korupsi yang memeras atau extortive corruption itu jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya. Apa ada pertanyaan lainnya? Udah cukup Kak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama ada jujur. Jujur itu ketika seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi. Yang kedua ada tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab berani mengakui kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga ada disiplin. Disiplin itu ialah seseorang yang berkomitmen tinggi akan selalu melakukan segala sesuatu sesuai yang telah ditetapkannya. Yang keempat ada mandiri. Mandiri itu adalah pribadi yang mandiri, tentunya berani menata diri dan menjaga diri. Yang kelima ada kerja keras, yaitu seseorang yang bekerja keras tidak bersifat malas dan mengeluh terhadap suatu pekerjaan karena akan mempengaruhi etos. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara meningkatkan kesadaran mengenai korupsi. Cara meningkatkan kesadaran yang pertama ialah transparansi. Transparansi itu meningkatkan tingkat transparansi dalam pemerintahan dan bisnis untuk meminimalkan peluang praktik korupsi. Yang kedua ada hukum dan penegakan. Meningkatkan hukum dan peraturan anti korupsi serta memastikan penegakan hukum yang tegas. Yang ketiga ada pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang korupsi, dampaknya, dan cara melaporkan dugaan korupsi. Yang keempat ada budaya anti korupsi, yaitu membangun budaya yang menolak korupsi melalui pendidikan, promosi integritas, dan contoh tindakan positif. Yang kelima ada reformasi kebijakan, yaitu mereformasi kebijakan yang dapat menciptakan peluang korupsi seperti pengadaan, perizinan, dan pajak. Yang keenam ada partisipasi pada masyarakat, yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dana publik dan tindakan pemerintah, serta melaporkan praktik korupsi. Terus cuman lagi deh. Linton! Kayak tadi lah kayak Kak Kia. Cuman. Baik, demikianlah penyuluhan dari saya. Semoga apa yang Apa saya sampaikan. aku tanya dulu, ada yang mau ditanyakan? Kita mau bilang enggak gitu ya? Iya, kalau misalnya Ya itu, Son. ada yang mau ditanyakan lagi mengenai penyuluhan ini? Takut. Baik, itu. Baik, itulah beberapa informasi mengenai anti korupsi dari saya. Apa ada yang perlu ditanyakan? Enggak. Baiklah, terima kasih sebelumnya telah hadir dalam penyuluhan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.